Halo teman-teman, kembali lagi sama kita di podcast horor malam Jumat. Di malam Jumat kali ini, kita akan nemenin kalian dengan cerita-cerita horor yang pastinya akan buat bulu kuduk kalian merinding. Kembali lagi sama gue Joshua. Gue Valen. Gue Epin. Gue Bewok. Gue Chelsea. Kita kembali di studio alam kita. Yeay. Langsung aja, tanpa basa-basi kita akan bacakan cerita dari Seseorang. Siapa tuh? Dari Samuan. Someone like you. Jadi, Udah gak jelas. ceritanya akan dibacakan oleh Kak Valen. Jadi siapkan sabuk pengaman, kencangkan ikat pinggang, pasang headset kalian. Kita akan merinding sama-sama. Iya. Oke. Jadi gue akan bacain cerita yang udah dikasih ke kita dari mana ya? Dari Kakak Rani. Oke, jadi Thank you, ceritanya kayak gini. Terima kasih ya Kakak Rani sebelumnya udah kirim cerita ke Thank you. kita. Terima kasih banyak Kak Rani. I love you. Aloy. Udah, kita mau serius nih. Saya deg-degan. Oke, teman-teman simak ceritanya baik-baik ya. Jadi ceritanya, kata Kakak Rani gini. Aku bakal cerita kejadian horor pertama kali di rumahku sekaligus menjadi pengalaman pertamaku dalam melihat hantu. Hari pertama di rumahku, aku tidur di kamar sendiri dan aku mematikan lampu kamarku karena aku terbiasa melakukannya. Tiba-tiba ketika aku tidur, aku merasa ada yang menyentuh kakiku, tapi aku masih berpikir positif pada saat itu. Mungkin tikus atau hewan-hewan lainnya, ya kan? Bandot. Sugai glider. Semakin lama, Beda dong. sentuhan itu semakin jelas dan aku merasa yang menyentuh aku adalah tangan dengan kuku yang sangat panjang. Oh, Wey. Ih, seru Itu saya banget. penakut. Aku bingung dan aku takut banget. Apa yang harus aku lakuin ya, kata Karani gitu. Tetapi aku mencoba tetap pura-pura tertidur dan memejamkan mata. Puncak kejadian gangguan ini, aku mendengar suara cekikikan wanita mirip di film horor. Wih, gila sih. Merinding. Tetapi belum selesai Iya, dong. maaf. Tetapi percayalah, suara itu lebih menakutkan 100 kali lipat dibandingkan film horor. Gaya lo, Chelsea, keren lu gaya lu. Oh my god. Dan kakiku terasa dielus-elus dengan kuku panjang. Karena aku penasaran apa yang terjadi sebenarnya. Dan sudah gak kuat dengan bau anyir yang menyebar di hidungku. Aku membuka mataku. Tahukah kalian apa yang aku lihat? Kata Karani gitu. Apa tuh? Aku melihat wanita dengan muka yang sangat hancur dan berlumuran darah. Ada di atas mukaku, saking aku shock dan aku sampai tidak bisa berkata apa-apa. Karena jujur ini pengalaman pertamaku melihat hantu. Joshua lanjut, Joshua, saya takut. Itu ya ampun. Oke, lanjut. Saya tidak kebayang. Wah gila. Jadi Soalnya Lu gila. kalau soal ngelihat hantu berlumuran darah itu gue juga punya pengalaman. Tapi nanti gue ceritain habis. Oke. ini si kakak lagi tidur, kaki dipegang, pas bangun ada hantu. Iya, ada. Iya. Kok gue udah begini ya? Iya. Jadi begini-gini. Jangan kayak gitu. Lanjut dulu Jos, biar makin seru cerita Fokus ya. malam hari ini. Fokus ya. Enggak. Aku menunjukkan ekspresi datar di depan Mbak Kunti. Walaupun sebenarnya aku takut banget. Mbak Kunti bingung kali ya, kok anak ini diam aja, nggak ada ekspresi. Makanya si Mbak Kunti ini pindah posisi, teman-teman. Dari yang tadinya di tempat tidur dia, terus Jadi dia di- pindah ke ujung. Oh, keren di bawah. Jangan. Lalu si kakak ini memejamkan mata. Sebenarnya Jangan gitu dong, gue takut beneran tahu. si kakak ini tuh pengen teriak, Tapi pengen keluar, tapi di sini dia memutuskan untuk diam. Karena kalau misalnya dia teriak, mungkin si setan ini bakal makin berani kali ya. dia merasanya gitu kan. Takut ya. Karena takut kan. Iya. Makanya dia milih buat diam aja. Sejak kejadian ini, kakak nggak pernah matiin lampu di kamar karena dia udah ketakutan tuh sama hantu-hantu. Si yang Karani bakal- ini ya? Iya. Kayak gue nggak pernah tidur matiin lampu. Cemen. Siapa sih?
Oke, lanjut. Keesokan harinya aku menceritakan kejadian ini kepada ibuku, tapi ibunya malah bilang kamu ketindihan atau berhalusinasi. Tetapi kakak Rani ini tetap percaya kalau itu semua tuh nyata. Ya gimana anak kelas 5 SD pasti pernah lah yang ngalamin begitu ya. Iya. Lu juga Ngalamin apa nih? kayak ngerasa ngelihat setan atau ketindihan atau gimana kan anak-anak Enggak, gue kecil. cheerful banget kecil. Oh. Tapi anak kecil katanya nggak pernah bohong ya. Tapi nggak tahu sih kelas 5 sih bisa aja bohong. Itu sih fenomena Gue katanya. dulu gitu soalnya Kelas bohong. 5 ya. Fenomena si ini kakak Tapi ini kalau kayak gini gue ngapain bohong sih? Iya. Hal kayak gini jujur gue juga takut. Gak enak badan gua. Dan Udah gak enak ya badan lu. dan Sok kata anjing. orang itu anak kecil itu memang mata batinnya tuh masih kebuka. Jadi dia masih bisa melihat hal-hal gaib gitu. Nah, Lanjut ya. mungkin orang tuanya si Karani ini nganggapnya itu bohong. Tapi sebenarnya si Rani ini benar-benar kekeh kayak beneran gue tuh dipegang kaki gue tuh, terus pas gue melek tuh gue ngeliat cewek mukanya jelek banget, hancur, Sotoy batu gue kayak gitu ya. bener-bener mukanya berdarah dan bener-bener itu bikin dia merinding banget. Lalu dia mikir apakah gangguan tadi itu cuma terjadi pas malam itu? Tapi tentu saja tidak, teman-teman. Jadi setiap malam Mbak Kunti yang tadi tuh selalu berkunjung ke kamarnya si Karani dengan muka, bau, suara yang sama. Kadang-kadang dia nangis. Nggak selamanya ketawa. Iya. Coba nangisnya gimana? Enggak usah. Berarti Terus. berarti dia selalu sedih sama selalu happy ya. Nggak selalu sedih, nggak selalu happy. Iya. Iya, das. Nah, Iya. Awalnya Karani mencoba buat nahan semuanya dan coba betah tinggal di rumah barunya dia ini. Nah, tapi makin lama orang digangguin pasti muak lah ya. Nah, karena dia selalu diikutin sama si sosok ini, akhirnya puncaknya pas dia lagi mandi, tiba-tiba datang si Mbak Kunti yang bermuka hancur ini, dan ada satu lagi Mbak Kunti muka cantik. Pas lagi Oh, mandi. jadi tiba-tiba ada dua kuntil. Kuntil ya. Kembang kuntil. Pas dia lagi mandi didatengin dua kunti, satu jelek, satu cakep. Oke. Karena udah gregetan dia bilang, udahlah aku tinggal di rumah tanteku aja katanya gitu. Bener dong, karena kan Iyalah. cari aman lah ya. Bener. Nah, rumah tantenya kebetulan nih nggak jauh nih, kayak dari sini ke sono. Nah, Mana mana tuh? orang tuanya akhirnya boleh bawa dia tinggal sama tantenya. Tapi Dibolehin lah ya. ya, orang tuanya bawa dia juga ke Pak Kiai. Pak Kiai ini orang pinter lah. Pak Kiai, kata-kata Pak Kiai, si Kunti ini suka sama Karani. Alen Jarang ya. Gue Jarang kayak ya. banget kayak Jarang gitu kan coy. Kunti suka sama cewek kan. Biasanya Kunti Iya. suka sama cowok kan. Iya. Dan kalau Kunti ada cewek biasanya dia marah kan atau nggak suka. Nah ini Kunti suka sama cewek katanya. Harum. Nggak ada sih. Oh, Dia cuma bilang pengen main. Karena di rumah itu nggak ada anak perempuan. Oh, karena dia masih kecil juga ya. Iya. Dia mau main sama si Karani waktu itu. Nah kata Pak Kiai, sabar ya anak cantik. Mungkin kedepannya kamu bakal sering melihat mereka. Jangan takut, kamu pasti kuat dan jangan pernah lupa. Sholat. Kuat. Ibadah. Kasih tahu. Kuat. Enggak kuat ini. Iman. Iman. Kalau ini aman. Karani inget batu sama kata-kata Pak Kiai. Abang. Yang Ya, tadi. tadi. Oh yang tadi. Iya, suruh kuat iman dia. Akhirnya si Karani tinggal sama tantenya. Lalu ternyata di rumah tantenya bukan ngikut, dia tetap bisa ngelihat. Jadi ternyata si Karani ini bukan ditempelin sama satu hantu, tapi ternyata Karani ini punya kemampuan. Jadi bisa ngelihat. Nah, kita lihat lagi. Nih, katanya, aku memutuskan untuk tinggal bersama tanteku, walaupun di rumah tanteku aku bisa melihat sosok yang lain, tapi tidak ada sosok yang semenyeramkan di rumahku itu. Jadi beda sosok. Iya. Nah, kejadian horor lainnya yang aku alami di rumahku baru saja aku alami beberapa bulan yang lalu. Berarti sekarang dia udah gede. Beberapa bulan lalu dia pulang kampung nih. Nah, ini udah beda timeline. Ini kan cerita kecil. Sekarang dia bilang ada kejadian horor lagi. Sekarang nih, Beberapa lalu, bulan yang lalu. pas dia udah gede. Iya. Oke. Dia bilang gini. Ketika aku pulang kampung dan tentunya aku harus tidur di kamarku yang udah lama aku tinggalkan, yang waktu itu dia dia dihantuin. Kejadian. Hanya saja aku tidak tidur sendiri, aku ditemani ibu dan adekku. Nah, ini ceritanya nih, dimulai. Malam itu, tepatnya hari Rabu malam, aku sedang asik berbincang-bincang dengan ibu dan adekku. Tiba-tiba adekku keluar kamar dan meninggalkan kamar dengan posisi pintu terbuka. Ngerti nggak? Jadi dia lagi di kamar sama maknya, sama adeknya. Terus tiba-tiba adeknya keluar.
Tapi Iya, pintunya kagak ditutup. ditutup. Ya. Kesel tuh kadang tuh. Aku juga sih. Orang kayak anjing tuh. Apa sih anjing mulu? Emang anjing bisa nutup Anjing pintu. Oh, makanya itu dia kucing kayak meong. iya. Lu monyong. Waktu aku lagi asik ngobrol dengan ibuku, tiba-tiba kakiku ada yang memijat. Gini ya. Enak dong. Jadi kan misalnya dia ngobrol di kasur. Nih kasur nih, kita duduk di kasur, di bawah kaki kok Koki apa di sih? bawah kaki kasur kan, Mana? di bawah kolong kasur kan kosong kan. Oh iya, berarti. Tapi di kaki saya ada yang mijit-mijit gini. Dari bawah tuh. Ada yang mijit-mijit. Biasanya di mall sono 50.000. Mahal, sejam ya. Nah, aku mengira ini adikku lagi bercanda mau nakut-nakutin aku. Lalu ibuku tanya, adikmu kemana? Sambil mengisyaratkan kalau dia ada di kolong tempat tidurku. Aku menjawab pertanyaan ibuku seperti ini. Mami tahu nggak, di bawah kolong tempat tidur tuh ada hantu, tahu? Katanya gitu. Nah, itu buat nakut-nakutin adiknya. Karena si Karani ini ngira si adiknya di bawah. Dia lupa kali adiknya keluar Adanya atau gimana keluar, ya. iya. Aku sengaja berkata gitu biar adikku takut, karena dia itu takut banget sama hantu. Tetapi adikku nggak muncul-muncul pas digituin. Ibuku yang penasaran beranjak dari posisinya yang lagi rebahan dan melihat ke kolong tempat tidur. Ternyata adikku nggak ada. Damn, bro. Bener kan? Damn bro. Tapi maksudnya ibunya juga nggak lihat sosok yang megang kaki itu Enggak. berarti ya? Nggak Iya. ditongolin ke ibunya ya? Tongolin. Nah, ininya, puncaknya. Ibunya nanya, adik kamu di mana? Pada ngirup ya. Iya, baunya beda ya. Ini baunya kayak nggak asing. Iya. gitu. Bau. Udah Adik kamu di mana? Kata Karani, aku yang dengar ibuku teriak. Begitu merasa heran karena adikku nggak ada. Di kolong. Pas si Karani ngerasa dipijitin, masih dipijitin, adiknya Lagi datang. dipijitin? Adiknya datang dari luar, dari kamar mandi, bilang gini. Apa Mi? Aku dari toilet. Baru aja buang air besar, soalnya perutku sakit banget. Mendengar jawaban adikku, aku langsung teriak dan mencoba Mas nih. Woi, gila gue Ada apaan? Ada apaan dah? Nih, Takut tuh. akhirnya Karani ngecek kolong. Kita fokus-fokus. Akhirnya Karani ngecek kolong. Dan kalian tahu, jadi di kolong itu adalah Mbak Kunti yang waktu kecil ngantuin dia, yang mukanya hancur itu, yang jelek itu. Jadi dia ketemu lagi sama Mbak Kunti itu, tetap masih ada di situ. Kayak gitu. Coba aja dah. Gue udah enak banget. Kenapa sih kalian ada apa sih di belakang sana? Tadi ada bau. Oke. Dia langsung hilang baunya cuma gitu doang. Iya. Punya gue kayaknya. Gue lanjutin ya. Iya. Gue lanjutin. Kejadian horor di rumahku sebenarnya banyak banget. Cuman kalau aku tulis semua jadi sebuah novel. Banyak ya. Kalau saran dari aku, kalau kalian ngelihat hantu tetap mencoba stay cool aja. Walaupun sebenarnya takut banget. Aku mencoba trik ini setiap kali aku melihat hantu yang cukup menyeramkan dan mereka juga nggak jadi agresif. Malah seringnya mereka bakal pergi. Sejak aku mampu melihat mereka, terkadang aku juga mampu merasakan apa yang terjadi di kehidupan mereka. Kenapa mereka meninggal? Bahkan sangat tidak nyaman karena terkadang aku tidak bisa membedakan apakah itu manusia atau hantu. Aku tidak menganggap diriku indigo dan aku juga tidak ingin menjadi indigo. Aku hanya menganggap aku kebetulan aja sensitif bisa melihat mereka. Buat kalian yang penasaran pengen melihat hantu dan mencoba beberapa cara biar bisa lihat, sungguh lebih baik tidak melakukan hal itu karena sungguh menakutkan. Wow. Gitu. Jadi kalau kata Karani lebih baik kita stay cool aja. Stay cool, stay. Dan jangan kalau misalnya kita merasa sensitif, jangan menganggap diri kalian itu indigo. Yes. Belum tentu kalian indigo. Iya. Mungkin kalian itu adalah orang yang memang iga jarang kali kan. Jadi mungkin agak sensitif. Karena kalau yang iga jarang belum tentu jadi anak Indigo. Jangan sotoy. gitu. Buset. Jadi kalau yang tiba-tiba ada apa tuh gitu kan, nah itu belum tentu dia indigo. Karena kadang aku juga merasakan hal itu, tapi aku tidak indigo sih sebenarnya. Tadi lu baca kecil suara lu, Bener sekarang lu nggak? ngomong gitu kencang banget suara lu ya. Iya, bacanya pelan banget ya. Gitu. Gue sampai gemes gue kayak Si papa si paga. Nah, tadi kan aku bilang, iya, katanya lu punya pengalaman aku punya pribadi. pengalaman Coba. pas Oke teman-teman, udah ya. Iya. Bukan, jahat banget. Minta di kick. merinding bareng-bareng. Minta di kick doi. Iya, awas lo ya. Gue Emang lau siapa bre?
Ya kita lanjut ya. Hey. Jadi pengalaman aku waktu itu, aku lagi di kamar mandi. Di rumah nih, sorry Di potong. rumah, aku lagi di rumah. Terus aku ke toilet lah. Aku tuh udah ngerasa kayak kok ada sesuatu yang aneh gitu kan. Karena sebelum aku ke toilet itu, aku tuh udah kayak kayak ngelihat bayangan-bayangan gitulah. Ingat ya, aku bukan indigo. Aku iga rusuk. Terus habis itu, terus habis itu, jadi toilet Dan aku tuh, Bang Jos. toilet aku kan cuman kayak gitu doang kan, sebelah ininya tuh sempit banget gitu kan. Tapi pada saat aku kayak ngerasa merinding gitu, nah aku lihatlah sebelah kiri dan itu tuh langsung ada muka berdarah dan kayak hancur gitu. Tapi cuman kayak sepersekian detik dia muncul, abis itu dia hilang. Dan di situ aku teriak dan abis itu aku udah nggak pernah lihat dia lagi. Tapi kata temenku yang indigo, dia memang stay Asli di dah. kamarku. Di kamar. Tapi kan Iya. posisinya di toilet kan, Kak. Dia di toilet. Apaan tuh? Rachel anjir. Remake. Banget lagi. Brengsek, kaget gua. Gua takut, Jos. Terus. Gitu. Anjay itu. Jangan kayak gitu dong. Lu teriak, gue yang bingung. Gue ngomelin. Guys, kalau kalian nonton PHMJ, kalian tuh tahu Chelsea serusuh apa? Dia bisa merangkak. Kalau dia Dia bisa ketakutan. kayang. Bisa kayang. Gitu, Tinggal. pokoknya itu pengalamanku, gengs. Aku melihat muka berdarah dan hancur. Wow, gila sih. Gue Nah, sih mungkin berdoa jangan banget ya, gue nggak pernah dan nggak mau sampai gue harus Nggak mau banget gua. gue harus melihat Kagak dulu dah. Mending gue liat cocok ganteng ya kan, daripada gue liat-liat kayak gitu coy. Joshua sendiri punya nggak? Nggak punya sih, Ya. gue yang nggak kebayang gue begitu. Ya, Lu lagi tidur nih, tiba-tiba kagak bisa gerak pas melek. Wah, Tapi olin gini lu. Ih, kalau dibilang ketindihan tuh emang ketindihan kayak nyata sih, ya kan? Kalau Iya sih. ketindihan gitu, Tapi pada saat ketindihan lu nggak bisa gerak kan? iya. Tapi lu Mata lu kayak bisa gerak. bermimpi bahwa lu lagi di kejadian situ. Kenapa sih gue kayak wow pengen gitu deh? Gue takut coy. Bekuan pisang soalnya. Jadi kayak lu mimpi. Iya, kalau ketindihan tuh kalau gue ya, gue nggak, kalau ketindihan itu gue nggak bisa gerak yang pasti. Terus Kan lagi ditindihin. iya, bener kan, ketindihan. Satu. Kedua, gue merasa kayak, tapi gue mimpi gue ngelihat ada apanya gitu. Iya. Oh, Bisa ngelihat dalam mimpi itu. tapi lu nggak bisa teriak. Gak bisa teriak, gue gak bisa teriak. Lu pernah juga ngalamin Lu, ketindihan? lu. gue kayaknya pernah sih, tapi karena kecapean aja. Cuman kayak nggak bisa napas, tiba-tiba lepas aja. Iya, terbang Tiba-tiba boleh. lepas langsung. Langsung deg-degan lega gue, tapi nggak pernah gue sampai kayaknya sampai ngelihat gitu nggak pernah. Sih. Tapi kalau gue jujur, gue ngerasa ya seumur hidup gue belum pernah yang namanya ngerasain ketindihan kayak gitu. Sampai dipegang gitu-gitu nggak Sampai kan? dipegang, Iya, sampai gue jangan nggak bisa gerak itu gue nggak pernah, sumpah. Tapi ketindihan sama urep-urepan sama apa beda? urep-urep. Rep-repan sama Ini ya, ketindihan mulutnya. sama. Sorry lah. Sama kan? Sama. Berarti ya gue pernah yang gue warna itu gua ceritain waktu Iya. itu. Oh iya. Nah pada saat itu kamu ngeliat apa? Kecil Anak kecil, Oh. dia berdiri di depan lu. kamar gue depan kamar gua. Oh, Emot. jadi dia nggak nindihin lu. Enggak. Emang kalau ketindihan kita nggak ngeliat ada Iya yang benar. nindihin. Jadi kita melihatnya tuh dari jarak jauh. Tapi gitu kan loh, kalau dia ada kakak di ini tuh sana. yang bener-bener kayak di depan wow, mata dia ya. gitu depan mata dia gila. Itu gacor sih. Gue kalau jadi Karani Gua kabur sih. Shock culture gitu. enggak, lu gak akan bisa kabur Chelsea. Lu merangkak pun lu nggak bisa pasti. Lu akan begini. Udah lu diem doang tuh sambil deg-degan, keringetan. Iya. Iya. Kalau gue sih terima kasih Karani, pengalaman lu nggak mau jadi pengalaman gue. Gue nggak mau. Iya dan aku tidak mau mengulang pengalaman itu lagi. Dan Dan semoga itu tidak akan membuat terjadi kepada kita ya. Amin amin amin. Oke, pulang mandi. Pulang Benar, pulang mandi ya. Mandi. Nih hidup mati segan tak mau apa sih ya? Gue ngeliat dia hari ini kayak loyo banget ya. Gila, sekarang gua bisnis gua udah lancar Hidup banget mati. ini. Oh, Hidup segan mati tak mau. hidup segan mati tak mau. Oke, baik. Apaan tuh Lu artinya? pulang mandi Pin. Iya. Kagak. No, ini. Nah ini yang suka diikutin sama ini, sama Mbak Kak, Mbak Ki, Mbak Miske. Kuntilanak. Yang Miske. suka diikutin kuntilanak. Nah, ya. Gila lu ya. Gila lu ya. Gila lu ya. Kacau ya. Si
berani tuh. Ntar malam pulang kita sleep call nih berberapa nih sama tim. Gila. Gak usah so berani lu. Di sini tuh Guys, kalian harus nonton video kita di YouTube yang tentang uji nyali. Gue bisa nangis di sini gitu kata dia. Dia bilang gue berani tuh diikutin Mbak Kunti ya. Iya. Aneh gua. Gila lu. Kalian bisa lihat di situ yang paling berani tuh aku. Oh, sampai Lah dia merangkak kayak suster ngesot tau nggak? buset bacot. Biasanya yang berani nggak banyak ngomong. Nah, itu. Biasanya. Biasanya. Lihat aja temen-temen di video Biasanya yang kita. berani yang suka dituduh-tuduh terus. Iya. Tapi kayak gini. Ya itu mah wajar. Wajar. Chelsea, Gue gue nggak juga. bisa belain lu. Gue juga kayak gitu, tolong ya. Sampai merangkak tapi. Joshua gitu. Sampai merangkak tapi. Merangkak dia ada kali 5 meter merangkak dia. Guys, Jadi Spiderman dia. Settling gue tuh mau Ada dia klarifikasi. cosplay toke dia. Oh ini tentang lu klarifikasi berarti ya? Enggak, gue mau klarifikasi tentang hal itu, tapi tetap aja kalian berasa gue apa-apa jatuh kan, jadi Ya kalian lihat percuma. aja videonya. Tapi guys. jatuh gak? Enggak, kalau gue bilang lantainya licin, kalian percaya? Nah, Enggak, masalahnya gue gak jatuh. Iya, gue juga gak jatuh. ya itu dia So cantik makanya. ya. Cantik lah ya. Makanya gue nggak perlu klarifikasi karena kalian persepsinya tetap sama. Buat apa? Apa kita ajak kakak Rani wahana uji nyali? Iya, Kakak Rani, let's go lah kita langsung ke wahana uji nyali. Ya Udah guys, saya udah merinding. Kalau misalkan kita ajak Karani nih, masuk Kalau ternyata. ini lihat nanti ya bukan Dia tatanya lihat yang kita nggak lihat beneran. gimana. Ternempel. Dia kaget. Gua juga ikut Pas kita merangkak kayak maksudnya Chelsea. di tempat yang biasa gitu ya. Dia kaget ada nih. Tapi lu pernah nggak kepikiran kalau di wahana hantu tuh sebenarnya ada hantu beneran ya? Ada. Nggak seharusnya sih, tapi kayaknya ada Itu sih. ada pasti. Karena orang-orang itu kan pasti menyerupai dan Iya. yang itu terpanggil gitu. Iya. Kita Bisa nggak aja. menyerupai Ada sih, aja, ada. mereka bisa terpanggil yang ada di mana-mana itu. Nggak di sini. Di sini mah udah friends. Gue tadi kepikiran deh sama hantu yang tadi Gak berdarah-darah. mau, gue nggak mau Enggak, gue kepikirannya kenapa ya kok dia bisa berdarah gitu ya? Nah, biasanya yang kalau gue baca cerita horor, pasti kayak gitu. Cerita horor biasanya gituin, dia nggak pakai skincare bukan, apa ya? Enggak, pas dia mereka matinya meninggal disiksa. tuh matinya tuh nggak wajar. Tragis Tuh, lah. Tragis. Dibunuh, Terus dikulitin. tadi gue baru nonton Apa? dari salah satu konten kreator Mm-mm. Sarah Wijayanto. Gue nonton di aplikasi DMS-nya. Ada dia nemuin penampakan yang yaitu mukanya hancur Mm. karena ya meninggalnya bukan meninggal sih, dia jadi kayak Dibunuh. enggak, dia arwah tersesat kegabung ke situ, campuran energi terus jadi berantakan, jadi Oh, berarti yang kayak sebelumnya. buat sugihan atau Oh. dukun gitu. Oke. Tapi gue nggak tahu ya, gue Itu udah di dunia lain ya. Kita nggak ada kapasitas ke dunia Atau lain. kita ini aja apa ajak Mbak Kasara. DMS collab sama kita. Boleh. Semoga Kakak, let's go. Halo Kak Sarah. Dia- kita penasaran Kak. Kenapa Iya, mereka bisa kayak gitu? Biar ceritanya langsung komplit. Apalagi Bener. kita undang Real. Kak Sarah nih misalnya ke sini untuk nge-explore, nelusurin Iya. Studio alam kita. Iya. Kak Sarah, let's go. Ya kali nggak let's go. Oke deh. Aduh, gue Mungkin sekian kali ya gua dari kepikiran. cerita Enggak, hari gue ini. juga kebayang soalnya. Gue lagi Supaya tidak kebayang sugges. terus, Cok. Enggak, jangan tidur lah. Iya, gue gak tidur. Gak tidur ya. Oke. Muka gue yang sembab. Oke teman-teman, itulah cerita kita dari Kak Rani ya. Ya, thank you Kak Rani. Kasih thank you dulu, thank you Kak Love Rani. you. Banyak-banyakin ceritanya. Buat teman-teman yang mau kirim cerita, Iya boleh, bisa juga dikirim di @podcast_horor_malam_jumat, ada di Instagram kita, di TikTok pun juga ada PHMJOFC. Di bawah ini ya. Akan ada di bawah ini nanti. Teman-teman kirimnya di mana di bawah ini. Oke, teman-teman, see you di next episode. See you. PHMJ Merinding bareng-bareng.